Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Khairul Hadi Al-Muhdi dengan NIM 2008304081. Seperti biasa, di video kali ini saya akan melanjutkan review buku-buku tersebut. Mungkin langsung saja kita ke pembahasan pada buku yang pertama, yaitu The History of Quranic. Lanjutan di video sebelumnya. Pada bab ini berjudul dengan Sejarah Ilmu Tulisan Arab Kuno. Asal-usul karakter bahasa Arab sifatnya masih spekulatif dan tidaklah mewujudkan sama sekali tatkala para orientalis membuat rekayasa teori tentang masalah ini. Hal yang sangat menyedihkan, teori mereka sangat rapuh dan tidak tahan uji. Beatrix Gruendler, pengarang sebuah kajian tentang perkembangan skrip bahasa Arab, menyatakan bahwa semua skrip Arab berasal dari alfabet Phoenicia, karena bahasa Arab tampaknya yang paling jauh terisolasi. Perubahan drastis dalam susunan spatial memberi isyarat bahwa kemungkinan skrip bahasa Nabatean atau Syriac menjadi perantara perkembangan skrip bahasa Arab. Inilah tempat 5 inskripsi dalam buku Abod. Yang pertama yaitu inskripsi Nabatean di atas batu Fins al-Lim tahun 250 Masehi. Yang kedua, inskripsi Arab Imru al-Qais di Namarah 32 Masehi. Yang ketiga yaitu inskripsi Arab dari Zabad pada tahun 512 Masehi. Yang keempat, inskripsi Arab di Haran pada tahun 568 Masehi. Yang kelima yaitu inskripsi Arab di Al-Jimal abad ke-6. Batu-batu Arab banyak dihiasi beberapa contoh skrip Arab sejak pertengahan abad ke-3 Hijrah. Beberapa aspek primitif bahasa Arab kuno tidak pernah menunjukkan bentuk bahasa Arab Nabatean itu sendiri, sedangkan akar sejarahnya sampai pada zaman Ibrahim dan Ismail yang ada sebelum Aramaik. Seperti bahasa lain, tulisan dan ejaan bahasa Arab terus berkembang. Perluasan wilayah teritorial Muslim menyebabkan perkembangan beberapa skrip Arab seperti Hejazi, Kufi, dan tulisan yang disambung dengan karakteristiknya masing-masing. Tidak ada satu skrip yang mendominasi lainnya dan tidak terbatas pada suatu tempat. Dengan beberapa contoh skrip Kufi yang diambil dari inskripsi Arab pertama Hijrah, kita bisa membantah teori mushaf Kufi yang hanya ditunjukkan pada abad kedua dan ketiga Hijrah. Selanjutnya yaitu tulisan dan ejaan bahasa Arab dalam Al-Quran. Pertama, gaya tulisan pada zaman Nabi Muhammad. Di Madinah, Nabi Muhammad mempunyai penulis yang banyak berasal dari beberapa suku dan tempat yang sudah terbiasa dengan dialek dan ejaan yang berbeda-beda menurut adat masing-masing. Contohnya, Yahya berkata bahwa dia melihat surat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Khalid bin Sa'id bin Al-As yang memuat beberapa kejanggalan. Yang kedua, kajian tentang ortografi atau ejaan mushaf Utsmani. Telah banyak buku yang menyinggung tentang ejaan yang janggal dalam mushaf Utsmani dengan lebih detail lagi, khususnya dalam menganalisis contoh-contoh ejaan yang menyeleweng di antara beberapa bab dalam Al-Mughni, contohnya di bawah judul Examination of Mushaf Spellingware, Report of Listen, atau meneliti ejaan mushaf yang vokalnya dibuat atau disebutkan. Mungkin dari buku yang pertama hanya sekian, akan dilanjutkan dengan buku yang kedua. Unifikasi bacaan Al-Quran, upaya standarisasi teks Al-Quran pada masa Utsman, dalam kenyataannya juga mengarah kepada unifikasi bacaan Al-Quran dengan eksisnya teks yang relatif seragam. 20 pembacaan yang dipijakan pada teks tersebut tentunya akan meminimalkan keragaman. Tetapi lantaran aksara yang digunakan ketika itu untuk menyalin mushaf Utsmani, yaitu Scriptio Defectiva, belum mencapai tingkatan yang sempurna.
keragaman bacaan masih tetap mewarnai sejarah awal kitab suci kaum muslimin. Keragaman ini juga bisa dikaitkan dengan hafalan materi-materi Al-Quran lama yang ketika dilakukan standarisasi teks dan pemusnahan mushaf non-Utsmani tidak dapat dihilangkan begitu saja dari benak para qurra dan kemungkinannya baru bisa dicapai setelah adanya pergantian atau alih generasi. Upaya Utsman dalam menciptakan keseragaman teks dengan jalan standarisasi dan pemusnahan mushaf-mushaf non-Utsmani dilanjutkan Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. Pemusnahan seluruh bentuk teks non-Utsmani hingga taraf tertentu tidak mungkin menghilangkan keseluruhan tradisi pembacaannya. Hal ini hanya bisa menjadi kenyataan jika pembaca teks Utsmani diakui memiliki karakter mengikat, sebagaimana telah dikemukakan dalam bab 8. Sejumlah otoritas Sunni telah mengklaim 7 qiraah di atas sebagai mutawatir dalam proses transmisinya, yang merupakan salah satu kriteria penerimaan bacaan, keabsahan bacaan. Pandangan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan, yakni yang pertama yaitu terdapat suatu konsensus atau ijma para sarjana muslim dari masa yang sangat awal hingga ke masa kini tentang kemutawatirannya. Yang kedua, perhatian penuh yang diberikan para sahabat Nabi dan generasi muslim berikutnya kepada Al-Quran pasti mencakup keterputusan transmisi bacaannya. Yang ketiga, jika 7 bacaan tidak ditransmisikan secara mutawatir, maka Al-Quran pun tidak dapat dipandang telah ditransmisikan secara berkesinambungan. Dan yang terakhir, jika bacaan-bacaan tersebut tidak dipandang sebagai mutawatir, maka hal yang sama bisa diterapkan pada beberapa term Al-Quran, seperti Malik, yang akan membawa konsekuensi bahwa penerimaan salah satunya sebagai bacaan yang tepat akan merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang tidak berdasar. Untuk bukti pertama, secara sederhana bisa dikatakan bahwa sudut pandang berbeda yang muncul dalam Islam tentang kemutawatiran proses transmisi 7 bacaan tersebut justru menunjukkan ketiadaan konsensus dalam hal ini. Butir kedua hanya merupakan argumen tentang kemutawatiran transmisi Al-Quran, bukan kemutawatiran transmisi qiraahnya, yang sebagaimana akan ditunjukkan nanti didasarkan pada ijtihad pribadi, seperti tercermin dalam sejumlah ketidaksesuaian dalam teks Utsmani dan gramatika bahasa Arab, atau pada mata rantai periwayatan tunggal. Dalam butir ketiga terlihat pencampur adukan antara Al-Quran dan qiraah. Perbedaan dalam gaya suatu kata sebagaimana yang ada dalam qiraah jelas tidak menegasikan kesepakatan tentang orisinalitas Al-Quran. Contohnya, sekalipun terdapat banyak versi tentang rincian-rincian peristiwa hijrah, namun hal ini tidak menafikan kenyataan bahwa laporan-laporan tentang peristiwa itu sendiri telah ditransmisikan secara mutawatir. Sementara untuk butir terakhir, bisa dikatakan bahwa membatasi bacaan Al-Quran pada qiraah 7 juga merupakan kesewenang-wenangan, karena sebagaimana diakui para ahli qiraah, terdapat beberapa qiraah lain yang lebih penting dan lebih dapat dipercaya ketimbang qiraah 7. Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.